untuk ditetapkan menjadi data konsolidasi bersih yang ditetapkan setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan data hasil penunggalan di dalam sistem tersebut ditunggalkan bersih, tidak ada yang duplikat, menjadi data konsolidasi bersih. Nah, sebagai informasi, jadi data valid warga penduduk di Kota Bekasi itu adalah 2.468.251 jiwa. Artinya itu berdasarkan data konsolidasi bersih pada semester 1 tahun 2021. Nah, ada kejadian-kejadian di mana lembaga atau badan pelayanan publik di luar Disdukcapil menyatakan bahwa KTP-nya atau KK-nya ini tidak valid. Terjadi beberapa hal yang bisa menyebabkan validasi tersebut menjadi bermasalah. Yang pertama adalah ketika warga melakukan perubahan elemen atau perubahan kartu keluarga di masa setelah dilakukan data konsolidasi. Jadi data konsolidasi itu yang sudah ditetapkan setiap 1 semester itu ternyata mungkin warga melakukan perubahan KK gitu kan, atau melakukan perubahan elemen data di setelah itu, sehingga berdasarkan data yang diberikan oleh Kemendagri kepada lembaga pelayanan publik, di mana data tersebut berbasis DKB atau data konsolidasi bersih, maka datanya bisa saja tidak terbaca. Apalagi kalau data tersebut misalnya baru saja dipindahkan, sebelumnya bukan di Kota Bekasi. Tetapi kalau memang data tersebut awalnya memang ada di Kota Bekasi dan memang hanya dirubah di dalam data konsolidasi bersih itu hanya merubah elemen data, biasanya tidak masalah. Biasanya masih tetap terbaca. Nah, yang masalah itu misalnya yang baru datang. Misalnya, let's say dari luar Provinsi Jawa Barat, dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur. Baru masuklah ke Kota Bekasi di bulan Agustus. Nah, Agustus dia langsung mengurus misalnya ke salah satu bank. Nah, data dia di sana akan tercatat masih data yang dari Jawa Tengahnya mungkin. Karena tadi dia belum dilakukan konsolidasi bersihnya. Nah, konsolidasi bersih berjalan, itu berjalan setiap saat berjalan. Nanti outputnya setelah 6 bulan akan diumumkan data konsolidasi bersih di setiap daerah. Jadi itulah dua hal yang membedakan atau yang berbeda dalam proses data kependudukan. Yang pertama, kita punya aplikasi yang namanya SIAP, ya, yang tadi itu real time adalah melakukan pelayanan publik dengan merekam, dengan merubah data, melakukan pindah datang, menerbitkan akte pencatatan sipil dan lain sebagainya. Nah, sementara lembaga badan atau lembaga pelayanan publik menggunakan data yang namanya data konsolidasi bersih yang diambil setelah hasil akhir, setelah bersih dimasukkan ke dalam data warehouse nasional. Nah, inilah yang mungkin warga harus pahami. Jadi tidak serta-merta tadi ketika ada lembaga badan hukum itu menyatakan tidak valid langsung menyalahkan Disdukcapil. Disebut Disdukcapil kerjanya nggak beres, kok data saya dibilang nggak valid. Padahal sebagaimana saya sering katakan, ketika warga menerima KTP, Mas Ibnu, KTP-nya sudah bisa dicetak oleh petugas kami di lapangan, di kecamatan, itu sudah bisa dipastikan datanya sudah tercantum. Sudah print ready record. Artinya sudah statusnya itu sudah valid. Tidak mungkin bisa dicetak KTP seseorang apabila ya, dalam prosesnya dia tidak bisa masuk ke dalam print ready record itu. Jadi sudah by system dia tidak mungkin duplikat nih. Makanya KTP-nya bisa dicetak. Itu cuman tadi bank atau mungkin lembaga layanan seperti Pak Kadis, maaf, ini suaranya terputus-putus Pak Kadis. Suaranya tidak jelas. Oke, sudah bagus Pak. Ya, jadi itu yang menyebabkan polanya menjadi warga itu tidak valid. Padahal tadi secara normatif
dia sudah memiliki data dalam siap dengan dibuktikan KTP-nya sudah tercetak. Kecuali KTP tersebut memang KTP aspal yang memang mungkin hasil dari kong kali kong ya, dengan oknum-oknum tertentu KTP-nya menjadi KTP palsu. Nah, ini kan bisa dibuktikan KTP palsu itu sangat mudah dilakukan. Makanya kami menghimbau kepada seluruh lembaga layanan publik itu, apabila memang mendapatkan kendala seperti itu, warganya jangan disuruh bolak-balik ke Disduk Capil. Karena kasihan warga, begitu udah dari lembaga layanan, KTP-nya dinyatakan tidak, itu cukup dibuktikan saja, disandingkan antara KTP-nya dengan kakaknya. Kakaknya kan ada barcode-nya tuh, ya. Scan QR code yang ada barcode itu, di QR code-nya di-scan, ketika di situ sudah centang hijau dengan status data aktif, maka otomatis KTP dan seluruh anggota keluarga yang di situ itu statusnya sudah aktif harusnya, tidak lagi dipermasalahkan oleh lembaga layanan publik yang ada di Kota Bekasi ini. Jadi itu mungkin Mas Ibnu gambaran awal kenapa yang seringkali warga berhadapan dengan status data penduduk yang dinyatakan tidak valid oleh lembaga layanan lain. Berarti kan dari mungkin lembaga layanan lain seperti bank ataupun pihak developer dan lain-lain memegang data yang data sebelumnya itu, Pak Kadis ya? Iya, itulah yang terjadi. Jadi mereka yang harusnya mengupdate. Jadi Kemendagri juga membuka update itu bisa real time. Nah, cuman kadang-kala tadi lembaga-lembaga ini mungkin agak delay nih, ya, karena memang mungkin banyak lembaga kan yang masuk. Nah, akhirnya mereka delay nih untuk mengupdate datanya. Itulah yang berakibat warga menjadi korban. Tapi tadi solusinya sebetulnya sangat mudah untuk menyandingkan data ini sah atau tidak. Cukup minta kakaknya yang sudah berbarcode atau ber-QR code, lihat KTP-nya, NIK-nya sama, scan QR code-nya, begitu sudah centang hijau di situ. Itu udah resmi tuh dari dua lembaga, ada Kemendagri, ada BSSN atau Badan Cyber Sandi Negara. Jadi dua lembaga itu yang mengesahkan bahwa dokumen tersebut sudah merupakan tanda tangan elektronik dan sudah lengkap dengan statusnya. Ada status aktifnya di sana. Seperti itu Mas Ibnu. Berarti kan terkait dengan KTP elektronik. Kalau kakak sendiri selama ini yang ada kasus-kasus yang tidak valid ataupun mungkin ada yang ke pihak bank ataupun developer lembaga ketiga yang mungkin dipertanyakan kakaknya bermasalah. Ini dari kasus-kasus yang ada di Kota Bekasi, ini bagaimana Pak Taufik? Ya sama Mas Ibnu. Jadi begini, mereka itu lembaga pelayanan publik itu hanya melihat dari NIK yang diinput ke dalam aplikasi mereka. Nah, NIK itu kan ada di dua tempat. Mas Ibnu, setiap warga itu punya NIK itu ada di dua tempat. Ada di KTP-nya dan yang kedua ada di kakaknya. Nah, ini pihak layanan publik itu biasanya dia diambil NIK-nya itu diinput ke dalam aplikasi mereka. Nah, aplikasi mereka ini kan yang tadi update-nya mungkin dia terlambat atau memang dia belum update sehingga memang warga tersebut tidak terbaca di aplikasi mereka. Makanya kami sarankan kepada siapapun yang memang melakukan pelayanan publik berbasis KTP atau berbasis NIK, lakukan penyandingan antara KTP-nya dengan kakaknya tadi, kakak yang sudah ber-QR code. Sehingga ketika dilihat NIK dengan identitas di dalam KTP itu sama seperti halnya NIK dan identitas yang ada di dalam kakak, maka tinggal untuk membuktikan kakak itu sah atau tidaknya, QR code-nya di-scan dengan aplikasi apapun atau dengan kamera handphone sekalipun, itu sudah nanti akan masuk ke link dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, pada saat itulah nanti bisa dilihat, dibuka, nanti memasukkan captcha, akan terlihat centang hijau, status dokumen aktif, nomor kakaknya berapa, pemiliknya siapa, kepala keluarganya, kemudian ditandatangani tanggal berapa, sampai menitnya, detiknya ditandatangani pun sudah ada. Artinya keabsahannya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi tadi kembali seringkali itu diabaikan dan akhirnya warga yang menjadi korban. Warga harus bolak-balik ke Disduk Capil. Dari Disduk Capil sudah dinyatakan nih bahwa sesuai dengan data-data yang ada, dikasih keterangan, kembali lagi ke bank atau kemanapun masih belum diupdate karena tadi update-nya mereka mungkin tidak real time per hari, itu masih
Iya. Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang tadi contohnya ke bank tidak valid ataupun mungkin bermasalah dengan alasan-alasan tertentu. Nah, ini masyarakat bagaimana untuk mengurus ke Disdukcapilnya ataupun bisa ngeyakinin pihak banknya? Karena kan tadi kita tahu sendiri mungkin pihak bank ataupun pihak ketiga developer belum update datanya. Betul. Oke, baik. Rekan data sekalian, Disdukcapil saat ini menyediakan layanan konsolidasi secara online. Itu kami siapkan di aplikasi e-Open. Di sana ada konsolidasi data, warga tinggal masuk ke sana, mengisi kebutuhannya, ya, dan nanti itu akan menjadi proses dalam 1x24 jam kami bantu melakukan prosesnya. Tapi konsolidasi itu bagi warga yang memang bermasalah dalam hal ketika kakaknya misalnya QR code-nya di-scan, itu ada strip warna kuning, Mas Ibnu, atau silang warna merah. Nah, itu memang akan bermasalah. Artinya datanya memang harus dilakukan konsolidasi. Tetapi apabila di dalam QR code kakaknya tersebut jelas-jelas centang hijau dengan tulisan status dokumen aktif, seharusnya tidak ada ya pihak manapun yang meragukan itu, karena itu sudah langsung diterbitkan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang memberikan keterangan tersebut. Bahkan di dalam aplikasi tersebut juga adalah sudah dijelaskan Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian di bawahnya disebutkan juga bahwa itu sudah terregister tanda tangan elektronik melalui Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi itu. Nah, tapi apabila memang pihak perbankannya sekarang masih ngotot dan selain sebagainya, ini kan tadi yang sering terjadi itu di perbankannya hanya berhadapan dengan kasir atau dengan customer service misalnya, bukan hanya di perbankan, dimanapun misalnya itu hanya dengan petugas di loket. Seringkali mereka pokoknya nggak mau tahu, begitu nggak ada di aplikasi mereka disuruh pulang. Nah, warga nggak usah khawatir, kita bisa melakukan pencetakan biodata WNI. Nah, biodata WNI itu bisa dilakukan pencetakannya di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi sesuai dengan domisilinya. Jadi saya mengajak kepada warga Kota Bekasi yang mau ada urusan, entah itu ke lembaga layanan perbankan, lembaga layanan kesehatan, lembaga layanan imigrasi, dan lain sebagainya, sebelum berangkat lebih baik lengkapi dulu biodata WNI-nya. Pastikan bisa dicetak biodata WNI-nya di kecamatan. Jadi ketika biodata WNI-nya sudah dicetak, itu biodata WNI itu menjadi satu-satunya bukti keabsahan dari dokumen WNI, seorang WNI. Jadi nanti kalau misalnya biodata WNI-nya tidak bisa dicetak, ketahuan, berarti memang datanya tidak valid. Itulah yang harus masuk di konsolidasi data. Bisa secara online di dalam e-Open, itu kita buka di hari Senin sampai hari Jumat. Nanti untuk prosesnya biasanya nanti melalui WhatsApp dijawab dalam waktu 1x24 jam, maksimal 2x24 jam. Apabila memang terjadi kendala-kendala teknis terhadap database yang bersangkutan, misalnya contoh duplikat, itu nggak bisa 1x24 jam, biasanya harus kita coba konsultasikan dulu dengan Kemendagri sehingga nanti butuh waktu lebih lama. Tapi kalau memang biodatanya bisa dicetak di kecamatan, Mas Ibnu, rekan data sekalian, tidak perlu lagi ya warga itu khawatir lagi datanya tidak valid. Serahkan saja ke banknya. Ketika bank menolak biodata tersebut, atau misalnya imigrasi menolak biodata tersebut, maka penolakannya pun harus resmi secara bersurat, karena biodata WNI itu dicetak di atas kertas berkop Garuda, lambang negara. Jadi ini tidak main-main. Biodata WNI itu diterbitkan dengan kop Garuda. Garuda itu lambang negara, berarti negara sudah hadir menyatakan bahwa dokumen kependudukan milik WNI yang bersangkutan itu sudah sah, ditandatangani oleh kepala dinas melalui QR code. Scan saja QR code-nya. Ketika sudah di-scan juga dengan status centang hijau, nggak ada masalah. Kecuali ketika di-scan QR code-nya ternyata memang berbeda datanya, data biodatanya punyanya si Abdul misalnya, ternyata yang
di bawah itu begitu di-scan QR code, ini ternyata QR code-nya punya Abdul. Nah, Abdul dengan Abdul ini kan orang yang berbeda. Ini boleh dinyatakan berarti ini ada kesalahan dari data tersebut, atau kemungkinan memang data tersebut diakal-akalin dengan cara menempelkan QR code milik orang lain di dalam biodata milik yang lain. Nah, jadi itu Mas Ibnu dan rekan data sekalian, secara teknologi informasi, data QR code itu bisa dipertanggungjawabkan apabila memang terdapat kesesuaian dari status dan kepemilikannya dengan dokumen yang ada di atasnya. Seperti itu, Mas Ibnu. Baik. Pak Taufik, kita jeda terlebih dahulu dan mungkin rekan Dakta dan khususnya warga Kota Bekasi yang mempunyai pertanyaan kepada Disduk Capil terkait dengan KTP elektronik dan juga KK yang tidak valid ataupun administrasi kependudukan lainnya, silakan bertanya di WhatsApp 0815111007 atau juga bisa lewat telepon di 0218816363. Talkshow Disduk Capil Kota Bekasi akan kembali setelah jeda berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Silakan Ibu semua dicicipi kue-kuenya. Wah, kayaknya enak. Kalau yang kemarin Dan bedding gitu loh, sama warna piring. kemarin kan saya nonton Mirandia di rumah. Dan berarti Sebetulnya karena ini. mau banget dong, Bu. Ini kan naik turun. Di Alfamidi, kalau mau, yuk kita belanja. Series dengan aneka warna pilihan, desain elegan, serta mudah dibersihkan hanya di Alfamidi. Cukup dengan belanja minimal Rp75.000 dan di dalamnya terdapat salah satu produk sponsor. Kamu bisa dapetin satu set multicolor plate series yang berisi satu piring besar ukuran 10 inch dan 4 piring kecil ukuran 6 inch. Khusus member cuma Rp54.900 dan non-member Rp59.900 per set. Plus ekstra diskon Rp5.000 kalau kamu bayar pakai GoPay. Buruan, periode terbatas. Hanya 1 Agustus sampai 31 Oktober 2021. Belanja puas dengan harga hemat. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Berita gembira khusus untuk pendengar Radio Dakta. Baru-baru ini ditemukan sabun yang luar biasa, sabun Sebu, teknologi Jepang. Betul, saya Ayu Asari, konsultan kecantikan yang sudah membuktikan kehebatan sabun Sebu. Terbukti ampuh untuk mengatasi jerawat, komedo, flek hitam, beruntusan, dan semua masalah kulit wajah lainnya. Sudah lulus uji BPOM dan juga halal. Sebu Moist Glow tidak mengandung SLS, paraben, pewarna sintetis, dan juga parfum tambahan. Jadi sangat cocok untuk semua jenis kulit dan sangat aman untuk semua usia. Sebu Moist Glow bisa merawat kulit wajah tanpa harus ke dokter kulit. Ya, tersedia juga sabun Sebu antiseptik untuk menghindari virus COVID, bakteri, dan virus lainnya. Untuk pendaftaran agen atau pembelian, hubungi Radio Dakta di 021 880 7426 atau 021 880 7427 atau WhatsApp di 0815 111 07107. Sebu, Natural Beauty. Inspirasi Kolbu bersama Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Sahabat yang budiman, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan beliau. Orang itu berkata, berilah wasiat kepadaku. Maka Rasulullah, jangan. Kemudian orang ini mengulang berkali-kali meminta nasihat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, jangan engkau marah. Orang itu kepada Rasulullah dan mengamalkan sifat baik. Rasulullah SAW menasihatinya untuk selalu menahan kemarahan. Kemudian orang tersebut mengulang permintaan nasihat berkali-kali dan Rasulullah memberikan jawaban yang sama. Jangan engkau marah. Ini semua menunjukkan bahwa melampiaskan kemarahan adalah sumber segala keburukan. Adalah segala keburukan. Semoga kita termasuk orang yang punya kemampuan menahan emosi dan kemarahan.
Umi, Abi segera kena akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang Umi, akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, benar tuh, Bi. Ya, percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebarmatang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor dan domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi dan sertifikat akikah dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7.635.890 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi call center 021 880 7426 atau 880 7427 atau melalui WhatsApp 0815 11 107 107. Akikah berbagi kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Hai guys, jangan lupa ya, ntar sore pantengin TV, ada siaran masak-masak loh. Wah, pasti ada chef favorit gue dong. Widih, seneng banget sih lo kalau udah urusan masak-masak. Tapi boleh nggak gue nontonnya di rumah lo aja? Soalnya TV gue banyak semutnya. Iya, hari gini TV masih banyak semut. Pakai TV satelit dong, channelnya banyak, mau pilih edukasi, hiburan, tayangan lokal, sampai internasional lengkap. Udah gitu, kalau belinya di Radio Dakta, gratis biaya pemasangan untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Wah, asik tuh. Coba ngasih taunya dari dulu. Gue kan nggak perlu geser-geser antena mulu deh. Wih, langsung hubungi Radio Dakta 021 880 7426 880 7427 atau WA 0815 11 107 107. Syarat dan ketentuan berlaku. Spesial potongan harga Rp75.000 untuk pemasangan di bulan ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Masih kembali dalam talk show di Sdukcapil Kota Bekasi bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Pak Taufik Ahmad Hidayat. Silakan untuk Anda, khususnya warga Kota Bekasi yang ingin bertanya dalam talk show kali ini, bisa di WhatsApp 0815 11 107 107 atau juga bisa ditelepon di 021 881 6363. Baik, Pak Taufik, tadi kan jika ada masalah baik di pihak bank ataupun developer dan juga pihak ketiga dan sejenisnya terkait dengan KTP yang tidak valid dan harus mencetak biodata WNI, dan biodata WNI ini sudah lengkap. Nah, untuk biar supaya kita tahu bahwa biodata WNI kita sudah lengkap atau belum, ini bagaimana, Pak Taufik? Ya, baik rekan Dakta sekalian, untuk memastikan pencetakan biodata, kami buka proses pencetakan biodata itu bisa datang langsung ke 12 kecamatan sesuai domisilinya. Nanti di sana sampaikan bahwa kita atau warga membutuhkan pencetakan biodata untuk kepentingan misalnya mau ke bank atau mau ke BPJS atau dan lain sebagainya lah. Nah, itu tidak lama, proses pencetakan biodata itu bisa ditunggu, Mas Ibnu, yang pertama. Ketika memang datanya sudah ada. Jadi ketika warga itu datanya tervalidasi atau terkonsolidasi tidak bisa, yang tadi disampaikan tidak valid, bisa dideteksi dari awal ketika biodata tidak bisa dicetak. Jadi ketika biodata tidak bisa dicetak di kecamatan, otomatis memang itu berarti datanya memang tidak valid. Tapi kalau biodatanya sudah bisa dicetak di kecamatan, itu untuk kepentingan apapun, termasuk misalnya sekarang Peduli Lindungi, itu bisa dipastikan data tersebut harus diterima oleh pihak pengguna, karena memang data tersebut diambil langsung dari database nasional. Jadi nggak mungkin lagi itu data yang duplikat ada di cetak biodatanya. Seperti itu, Mas Ibnu. Jadi untuk memastikan bahwa valid tidaknya, langsung aja ke kecamatan, Pak, ya, untuk
biodata WNI-nya ini. Nah, biasanya kalau misalkan di Kota Bekasi sendiri, jika ada warga yang biodata WNI-nya ini belum bisa dicetak dan belum valid, biasanya belum validnya kenapa sini Pak Taufik? Ada yang kurang atau bagaimana? Ya, itu tadi yang saya di awal sampaikan, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah misalnya yang bersangkutan melakukan perpindahan domisili misalnya. Iya. Ya, ubah kartu keluarga. Tadinya misalnya bergabung dengan ibu bapaknya, kemudian pecah kakak misalnya. Atau menggabungkan kakak. Setelah prosesnya dilakukan setelah data konsolidasi bersih disahkan, misalnya di setiap semester. Kalau satu semester itu kan 6 bulan, berarti itu sampai dengan bulan Juni. Apabila proses-proses yang dilakukan itu ternyata dilakukan di bulan Juli atau Agustus, nah itu seringkali dia delay. Jadi dia belum terupdate di data warehouse atau database nasional, sehingga proses inilah yang mengakibatkan data tersebut tidak valid. Ya. Tapi itu apabila memang sering terjadi apabila pada saat proses penggabungan atau proses pemisahan kakak tersebut dilakukan juga diambilnya dari database di luar Kota Bekasi. Misalnya orangnya baru pindah, misalnya menggabungkan suami istri Mas Ibnu. Suami istri ini misalnya suaminya dari Bandung, istrinya Bekasi kota. Nah, ketika digabungkan, ini kan ada biodata masuk dari Bandung nih. Nah, proses-proses seperti inilah yang biasanya nanti kakaknya tuh nggak bisa langsung terbaca, tapi harus melalui proses konsolidasi dulu. Nah, tapi kalau misalnya yang menggabungkannya itu misalnya Bekasi ke Bekasi, biasanya tidak ada kendala. Secara teknis itu bisa dilakukan. Seperti itu maksudnya. Berarti kalau misalkan ada konsolidasi, mungkin di luar daerah Kota Bekasi yang adanya proses ataupun jeda seperti itu Pak Taufik ya? Ya, jadi proses-proses penggabungan misalnya data-data yang di luar data konsolidasinya Kota Bekasi itu seringkali menjadi kendala. Tapi memang tadi kalau misalnya kita kan tidak, ini kan by system ya Mas Ibnu, dilakukan juga oleh artificial intelligence di pemerintah pusat di data warehouse nasional. Jadi kita tidak bisa memastikan masuk atau tidaknya itu dalam jangka waktu. Bisa saja ada orang yang proses seperti itu, tapi dalam waktu 3 hari dia sudah masuk di dalam data konsolidasi. Karena kan prosesnya tadi dia setiap saat 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu berjalan terus sebetulnya. Cuman kan datanya nasional Mas Ibnu. Ya, rekan-rekan sekalian, datanya nasional dari seluruh 514 kabupaten kota gitu kan. Dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia, inilah yang diolah sehingga ketika masuknya itu mungkin tidak dalam waktu yang bersamaan, ya kemungkinan ada yang tercecer, mungkin masuknya belakangan, ada yang bisa masuk duluan, itu tergantung dari komponen artificial intelligence-nya yang mengolah di sana, seperti itu Mas Ibnu. Dan rekan-rekan. Ya, baik. Ini juga ada pertanyaan Pak Taufik, ini mungkin hampir sama juga dengan tadi yang disampaikan juga. Ini bagaimana kalau rencana pindah alamat dari kota ke Kabupaten Bekasi agar tentunya tidak ada masalah walaupun step-stepnya sudah benar nih. Nah, dari Pak Surya nih. Ya, oke. Baik, yang pertama, rekan-rekan sekalian, warga Kota Bekasi yang berbahagia, yang dilakukan proses pindah itu pastikan surat keterangan pindah WNI-nya ditempuh. Jadi diterbitkan surat keterangan pindah WNI dari Kota Bekasi, kemudian direport ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan, nanti diterbitkan yang namanya surat keterangan datang WNI atau SKD WNI. Baru setelah SKD WNI-nya diterima, diproseslah dari mulai pencetakan kartu keluarga, KTP, dan lain sebagainya. Nah, tentunya tadi yang saya sampaikan, karena ini proses berjalan yang mungkin juga perubahan datanya itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bahkan bisa mungkin sampai beberapa minggu ke depan, karena tergantung dari antrian dan lain sebagainya. Ini kalau mau melakukan pendaftaran secara misalnya langsung, baru hari ini terbit SKD WNI-nya, kemudian hari ini diproses kakaknya baru dipegang, KTP-nya baru dipegang, langsung daftar misalnya BPJS atau apa, kemungkinan dia akan tertolak, belum terdaftar datanya, dinyatakan tidak valid. Tapi kalau mungkin bersabar, menunggu dulu dalam waktu 3 sampai 1 minggu, kemudian dicoba. Nah, ketika dicoba tadi ternyata belum
ketemu datanya, maka lakukan konsolidasi ke dinas kependudukan di daerah tujuan. Kalau di Kota Bekasi tadi, kalau mau memastikan ketika sudah datanya itu, cetak dulu biodatanya. Ketika biodata sudah dipegang, maka itu akan menjadi dasar bahwa datanya sudah valid. Seperti itu Mas Ibnu. Dan rekan-rekan sekalian. Ya, jadi walaupun di kota pindah ke Kabupaten Bekasi yang mungkin jaraknya berdekatan, tetap ada proses konsolidasi seperti itu Pak Taufik ya? Ya, artinya tadi kalau sudah ditempuh tahapan-tahapannya, dari kota diterbitkan surat keterangan pindah, di kabupaten diterbitkan surat keterangan datang, tetap tidak bisa langsung serta-merta data itu digunakan. Biasanya ada jeda waktu untuk melakukan konsolidasi, karena pindah itu kan judul suratnya ya secara administrasi sudah terbit, tapi di database nasionalnya kan ini berpindahnya data itu juga kan dia ikut antrian, Mas Ibnu dan rekan-rekan sekalian, seperti itu. Baik, Pak Taufik, ini juga ada pertanyaan di akte kelahiran dan KTP ini namanya berbeda karena mungkin ini aktenya nih dari desa, KTP-nya tapi sudah di Kota Bekasi, dan juga ini di BPKB-nya kendaraan bermotor juga ini namanya salah huruf. Nah, ini dipermasalahkan juga nih ketika mengurus perpanjangan pajak. Ini bagaimana nih Pak Taufik? Oke, ini yang seringkali terjadi dan akhirnya berdampak terhadap kemudahan yang harusnya mudah menjadi susah. Yang pertama, jadi bagi warga Kota Bekasi ya secara keseluruhan saja saya mengingatkan, apabila ditemukan ya dalam dokumen administrasi kependudukan, baik itu kartu keluarga, akte kelahiran ataupun KTP kita, terdapat data yang berbeda. Ya, data yang berbeda itu tadi misalnya nama, ada yang di dalam KTP-nya mungkin disingkat ya Muhammad menjadi M, misalnya Muhammad Nurdin ya. Terus di dalam KTP ternyata jadi M Nurdin ya. Terus di kakaknya Muhammad Nurdin, di aktenya Muhammad Nurdin Abdullah misalnya ya. Jadi ada 3 identitas yang berbeda padahal orangnya sama. Ini segera lakukan perubahan. Perubahannya mudah. Pertama, cukup datang ke kecamatan untuk mengajukan perubahan biodata melalui bukti yang harus disiapkan. Misalnya bukti itu bisa kalau untuk merubah akte kelahiran atau kartu keluarga atau KTP, yang pertama kali yang digunakan adalah ijazah. Ijazah terakhir yang dimiliki itu bisa dijadikan dasar. Atau surat nikah. Ya, atau surat nikah yang sudah digunakan. Atau juga mungkin ada dokumen-dokumen lain yang menunjang seperti paspor. Nah, jadi itu nanti itu yang bisa dijadikan dokumen penunjang untuk melakukan perubahan segera. Nah, nanti setelah berubah itu semua baru warga silahkan mengurus, entah itu ke perbankan, entah itu ke Samsat, entah itu ke manapun yang memang datanya sudah menjadi data terakhir. Data terakhir itu adalah data yang sesuai, jadi sudah disesuaikan semua. Nanti kalau akte kita terbitkan kutipan perubahan namanya, itu juga nanti kita lihat merubah nama itu juga kalau di akte itu ada dasar. Kalau misalnya merubah secara keseluruhan, menambahkan satu nama misalnya, itu akan berdampak biasanya harus ada penetapan pengadilan karena akan berdampak terhadap identitas selanjutnya. Tapi kalau memang ternyata di ijazah tadi hanya berubahnya, tadinya Muhammad menjadi M saja gitu disingkat, atau Moh saja, kan ada tuh yang orang yang seperti itu biasanya tercatat. Nah, itu bisa dilakukan perubahan-perubahan berdasarkan misalnya akte ijazah terakhir atau paspor yang dimiliki. Intinya bahwa tolong segera pastikan kembali data-data kependudukan itu sesuai. Dimulai dari akte kelahiran, kartu keluarga, ya termasuk juga di dalam KTP elektronik. Karena ini akan berdampak terhadap pelayanan lainnya. Seperti itu Mas Ibnu dan rekan-rekan sekalian. Jadi kalau untuk perubahan akte kelahiran sendiri, karena ini kan mungkin dari pertanyaan aktenya akte desa, sedangkan KTP-nya Kota Bekasi. Ini mengurus aktenya di desanya atau bisa di Kota Bekasi sendiri, Pak Taufik? Oke, warga Kota Bekasi
kami sudah mempermudah pelayanan untuk pencatatan sipil berdasarkan kebijakan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bahwa perubahan atau penerbitan akte kelahiran untuk kutipan kedua, misalnya bagi yang hilang atau ada yang perubahan nama tersebut, bisa dilakukan berdasarkan ajas domisili. Artinya kalau KTP-nya sekarang di Kota Bekasi, nggak usah pulang ke kampungnya. Cukup datang, ya diurus di Kota Bekasi. Untuk kutipan kedua itu bisa dilakukan di Dinas Kependudukan, Jalan Insinyur Haji Juanda 100. Datang di sana, masuk di loket 1, ya loket pencatatan sipil, nanti di sana sampaikan kebutuhannya untuk menerbitkan kutipan kedua atau perubahan identitas dalam akte. Nah, jadi tidak perlu harus ke kampungnya, hanya memang yang perlu bersabar adalah warga. Kami nanti harus mengajukan permintaan berita acara keabsahan dari kampungnya, misalnya contohlah dari Yogyakarta misalnya. Jadi kami nanti dari Dukcapil yang bersurat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta untuk menerbitkan nanti berita acara keabsahan. Ketika berita acara sudah dikirimkan kepada kami, maka kami bisa menerbitkan akte kelahiran kutipan kedua terhadap yang bersangkutan dengan status perubahan-perubahan yang disesuaikan. Seperti itu, Mas Ibnu dan rekan-rekan sekalian. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan juga, Pak Kadis, saya sudah pindah KK sama orang tua saya dan saya suruh orang tua saya untuk perbarui KK. Tapi nama saya masih dicantumin juga di KK, katanya sih sudah perubahan. Nah ini bagaimana kasusnya, Pak Taufik? Apakah dari administrasi atau Dukcapilnya atau memang ada kesalahan pribadinya ini? Nah, ini mungkin Pak Irwandi, saya sekarang didampingi oleh Kasih Pindah Datang, jadi beliau juga sekaligus bisa menjawab terkait dengan tadi secara teknis apa yang menyebabkan hal itu. Silakan Pak Irwandi bisa jawab. Mohon izin Pak Kadis, mohon izin Mas Ibnu, saya coba menambahkan kaitan dengan pertanyaan dari warga bahwa saya sudah pindah dari kartu keluarga saya, sudah pisah. Tapi di kartu keluarga orang tua saya masih ada namanya. Nah, sekarang yang hal pertama yang bisa dicek oleh warga itu, karena kartu keluarganya sudah barcode, dicek dulu barcode kartu keluarga orang tuanya, aktif atau tidak. Itu yang pertama. Kalau misalnya aktif, berarti memang ada kesalahan dari sistemnya. Dicek nick-nya sama dengan nick dari anaknya atau tidak. Kalau misalnya ternyata duplikat, berarti pengurusan yang pertama itu kepala keluarga atau orang tuanya memiliki 2 kakak yang duplikat, Mas. Yang satu kakaknya KTPL, gitu kan? Yang satu kakaknya non KTPL yang harusnya sudah terhapuskan data-datanya, gitu. Jadi ketika pindah itu si warganya, yang pertama hal yang harus dicek menurut kami yaitu mengecek barcode-nya dulu. Cek barcode yang dia kan berarti sudah punya 2 kakak ya. Kakak dia sendiri dengan istrinya dan kakak orang tuanya. Nah, di kakak orang tuanya masih ada kakak, masih ada nama anaknya. Nah, dicek dulu Mas barcode-nya. Nah, hijau atau tidak. Sama juga di kartu keluarga anaknya, barcode juga hijau atau tidak. Kami khawatirnya apabila terjadi hal ini pengurusannya bukan diurus oleh sendiri Mas, tetapi melalui orang lain. Khawatirnya diakal-akali seperti itu yang tadi sempat Pak Hadis jelaskan. Karena apabila sudah ditempuh prosedurnya, yang bersangkutan membawa kartu keluarga dari orang tua, membawa SKP dari istri atau pasangan, mengisi formulir F103, formulir perpindahan, melampirkan buku nikah dari anaknya gitu ya, untuk merubah status dari kawin menjadi kawin tercatat, dari belum kawin menjadi kawin tercatat, maka sudah bisa dipastikan di kartu keluarga orang tua itu tidak akan ada nama dari anaknya yang sudah menikah ini, gitu Mas. Karena sudah by system gitu, by system pindah terus gabung suami dan istri. Gitu. Jadi ketika terjadi perubahan elemen data, pemisahan antara anak yang menikah dengan orang tua, maka hasilnya akan ada 2 Mas, 3 malah. Kartu keluarga dari orang tua yang terupdate tanpa nama anak, kartu keluarga anak dengan perubahan status dan ditambah dengan istri, dengan KTPL anak yang berubah dari belum kawin menjadi kawin.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya masih ada di kartu keluarganya nempel, harusnya sudah tidak seperti itu, Mas. Dicek, silahkan dicek QR code dari kartu keluarga orang tuanya dan dicek QR code dari kartu keluarga anaknya. Kalau centang hijau dua-duanya berarti itu ada masalah di sistem. Apakah orang tuanya dulu punya 2 kakak atau bagaimana? Tapi kami pastikan apabila cuma 1 kakak dipisahkan menjadi 2 kakak, anaknya terpisah, QR code pasti hijau semua, Mas. Seperti itu. Karena sudah by system. Berarti yang harus dicek itu QR code masing-masing QR code masing-masing. Sekarang sudah gampang sekali ya, Mas. Kalau misalnya kayak kasusnya di di Picare gitu kan ya, input dulu kan kalau misalnya orang divaksin belum kerjasama dengan Dukcapil dari pihak Picare input nik asal-asal gitu kan ya. Ternyata niknya orang lain dipakai gitu kan ya. Sekarang kan udah ada kerjasama nih, Mas nih. Ketika niknya saat diinput oleh petugas Picare, data Anda mengapa? Data Anda sudah dipakai. Nah, itu yang bisa dipastikan terlebih dahulu oleh warga masyarakatnya dengan cara men-scan QR code kakaknya. Apabila hijau, udah aman. Berarti data yang dipakai oleh orang lain itu adalah data yang dulu ketika belum bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, si petugas input Picare-nya asal input gitu. Berarti yang benar nomor nik dari si pemegang kakak yang QR code yang centang hijau. Seperti itu, Mas. Berarti kalau kakaknya dua-duanya centang hijau harus dicek dulu ya. Berarti contohnya dari pertanyaan rekan-rekan ini yang kakak keluarganya ini harus dicek ya. Betul. Lebih baik ngecek dari QR code dia. Karena sekarang sudah gampang sekali, Mas. Oh, iya. Keaslian dokumen itu. Tinggal scan, hijau, aman. Udah sah gitu. Ya, baik. Ini mungkin juga ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini terkait dengan ada masalah warisan keluarga untuk di bank dari suaminya ini atas namanya dia, tapi dari anak-anaknya ini namanya berbeda huruf karena mungkin kalau orang tuanya suaminya ini tulis namanya dengan nama orang jadul mungkin yang J jadi Y, tapi anak-anaknya ini nulisnya Y di masalah warisan ini. Ini gimana nih mengurusnya nih, Mas Irwandi? Ya, langsung. Kalau misalnya untuk masalah warisan, Mas, mohon izin, kita kan memang dasar dari untuk waris itu kan dikeluarkannya bukan oleh Disdukcapil, Mas, tapi dari kelurahan yang mengeluarkan dan kecamatan untuk surat ahli waris ya, Mas ya. Jadi bukan dari kami gitu. Paling kami dari datanya saja. Kaitan dengan J jadi pembacaannya jadi Y gitu kan, terus mungkin ada yang bisa J ditulisnya DJ gitu ya, Mas ya. Nah, sebenarnya tidak ada masalah, Mas, ketika data memang sudah biasanya kalau di kelurahan itu ada surat keterangan beda nama, Mas. Surat keterangan beda nama gitu. Misalnya Yanti ditulisnya Janti gitu kan. Dengan dasar-dasar yang dilampirkan oleh pihak warga ke kelurahan, nanti kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan warisnya gitu, Mas. Tapi untuk kependudukan sendiri sebenarnya tidak ada masalah, Mas. Gitu. Paling kalau misalnya mau perubahan kayak tadi kata Pak Kadi sampaikan, ini saya pengen merubah nama saya menjadi yang betulnya yang ini gitu kan ya. Misalnya itu Yanti bukan Janti. Berarti kami akan merubah lagi di dasar awalnya, apakah itu akte, apakah itu paspor, apakah itu nanti ijazah, seperti itu, Mas. Baik, berarti untuk masalah rewalis dari kelurahan sendiri, Pak Irwandi ya? Ya, kelurahan dan kecamatan, Mas. Tapi mungkin bisa ditambahkan, Mas Ibnu. Jadi gitu, ketika warga menggunakan identitas dalam membuat surat pernyataan waris, itu dari mulai kelurahan ke kecamatan, ternyata ada perbedaan biodata, maka yang bisa kami lakukan adalah memberikan kami berikan biodata WNI-nya, kita cetakkan, gitu. Kalau misalnya ternyata sudah almarhum atau sudah almarhumah orang tua, maka kami juga bisa sandingkan dengan akte kematian yang kami terbitkan. Nah, itulah nanti yang menjadi dasar pertimbangan bagi para pihak untuk mengecek keabsahan data tersebut, bahwa apakah betul misalnya tadi J dan Y yang
berbeda itu adalah satu orang yang sama. Seperti itu Mas Ibnu dan rekan-rekan sekalian. Ya, baik. Mungkin di akhir segmen Pak Taufik closing statement dari Disdukcapil Kota Bekasi. Silakan Pak Taufik. Baik, warga Kota Bekasi, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kami di Disdukcapil Kota Bekasi tidak henti-hentinya terus mengajak bahwa mari kita tertib administrasi kependudukan, ya. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk itu menjadi komitmen kita bersama. Kami minta warga sekarang peduli terhadap data kependudukan, jangan abai. Jangan dibiarkan ketika terjadi data yang berbeda. Segera lakukan perubahan-perubahan. Saat ini kami membuka layanan yang begitu luas, baik itu dengan pelayanan di kecamatan, layanan daring melalui e-open, ya, kemudian juga kami bisa berhubungan komunikasi melalui berbagai media sosial. Kami harap ini dimanfaatkan betul sehingga warga Kota Bekasi bisa mensukseskan gerakan Indonesia Sadar Adminduk ini. Jadi tidak ada lagi data yang berbeda, datanya sudah sesuai, jadi tidak menghindarkan diri dari masalah-masalah selanjutnya yang berdasarkan dari data NIK yang salah. Jadi itu yang kami ajak. Ayo kita mulai sekarang, cek lagi, buka lagi nih setelah mendengar siaran ini. Ayo dibuka, lihat sesuai nggak nih kakak saya, akte kelahiran saya, ijazah saya dengan KTP saya. Jadi itu mungkin bagian dari gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Dan bagi warga, saya ingatkan, bagi warga yang sampai saat ini masih belum menggunakan KTP elektronik sebagai data kependudukan, segera lakukan perekaman. Segera datang ke kecamatan, kami buka perekaman di 12 kecamatan, segera lakukan perekaman. Apabila memang ternyata ada kendala terkait dengan kesehatan, ya, atau disabilitas, kami juga bisa lakukan gerakan pelayanan jemput bola, ya, jemput Dukcapil. Kita bisa lakukan perekaman langsung di tempat bagi yang memang memiliki keterbatasan secara kesehatan, mental maupun secara fisik atau disabilitas. Demikian rekan data sekalian dan seluruh warga Kota Bekasi yang berbahagia dan masih. Iya, baik. Terima kasih Pak Taufik. Intinya semua untuk administrasi kependudukan sudah bisa lewat online dan juga tidak mungkin adanya mungkin data ganda ataupun datanya tidak valid karena semua sudah diurus dan juga sudah elektronik dan mungkin tidak ada lagi kecurangan-kecurangan. Jadi semua sudah mudah dengan e-open dan elektronik bisa mengurus administrasi dengan mudah. Baik, Pak Taufik terima kasih dan juga Mas Irwandi juga terima kasih sudah berbicara dalam talk show pada kali ini. Sehat selalu dan juga sukses untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Pak Taufik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio bijak. Kak Dakta, Alfamidi punya kejutan loh. Dapatkan hadiah menarik ikuti semangat Alfamidi jam permohonan menjadi warga Kota Bekasi dan menghubungi 021 886